Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur atas hari yang baru dan nafas hidup yang Tuhan beri bagi kita. Namun sebelum kita menjalani seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita sejenak disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, tuntunan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Engkau memberi kami nafas hidup dan hari yang baru. Isilah juga kami dengan kuasa firman-Mu, agar menjadi kekuatan bagi kami menjalani seluruh aktivitas dan tanggung jawab kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Tawarikh 16 ayat 9 yang berbunyi demikian. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa kesetiaan adalah nilai hidup yang sangat berharga. Kesetiaan adalah sikap manusia yang berintegritas. Tetapi kesetiaan itu tidak hadir dengan sendirinya bagi setiap orang secara otomatis. Siapakah yang dapat menjamin bahwa kesetiaan akan dapat terus dipertahankan bila tidak memelihara terus relasinya dengan Tuhan? Saudara yang terkasih, perkataan dalam teks ini adalah teguran Tuhan lewat Hanani. Ia seorang pelihat yang menegur mengingatkan Raja Asa, yakni Raja Yehuda, yang berlaku tidak setia kepada Tuhan. Ia awalnya menaruh percaya kepada Tuhan dalam masa awal pemerintahannya. Namun dalam perjalanan selanjutnya, terlebih ketika Yehuda mengalami konflik dengan Israel atau Israel Utara, ia meminta kekuatan kepada Raja Aram yang tinggal di Damsyik dan memberi sogokan kepadanya dan berpaling dari Tuhan. Ketidaksetiaan Asa kepada Tuhan juga ditunjukkan dengan penyembahan berhala yang sungguh-sungguh menjadi kekejian bagi Tuhan. Saudara terkasih, Tuhan sendiri dari awal pembentukan umat Israel sejak keluar dari Mesir telah memberikan hukumnya, dan salah satunya adalah larangan untuk menyembah ilah-ilah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Dalam kitab Keluaran 20 ayat 4-5. Saudara terkasih, dalam relasi dengan Tuhan, kesetiaan itu adalah kata kunci dan jaminan penyertaannya, dan itu berlaku hingga saat ini, bahkan sepanjang zaman. Ketaatan dan kesetiaan akan selalu diganjar dengan berkat hingga kehidupan kekal. Dan sebaliknya, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan akan mendatangkan hukuman, bukan saja menjangkau hingga masa yang akan datang, melainkan juga terjadi dalam pengalaman nyata manusia, sebagaimana misalnya umat Tuhan ketika berpaling dari Tuhan mengalami pembuangan. Saudara terkasih, kesetiaan dan ketaatan tidak dapat dimiliki tanpa terus membarui relasi dengan Tuhan. Ketaatan harus terus dipertahankan dan diperjuangkan sepanjang hidup. Orang percaya sekalipun, bahkan mereka yang diberi kesempatan melayani Tuhan, tidak dapat menjadikan pengalaman rohani pada masa lalunya untuk menjamin terus relasinya dengan Tuhan. Itu sebabnya orang-orang tertentu
yang kemudian mendapatkan kesempatan melayani, namun bila kemudian tidak bersandar kepada Tuhan atau bersandar pada diri sendiri dan keikutannya, mereka akan terjebak pada kesombongan rohani dan mengabaikan peran Tuhan. Saudara terkasih, teguran Tuhan yang disampaikan kepada Raja Asa ini sekaligus mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pasif atau berdiam diri melihat bagaimana manusia menata relasi dengannya. Bila manusia ternyata tidak dapat mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan berpaling mencari orang-orang yang taat dan bersandar kepadanya. Pemahaman ini juga yang terlihat dari umat Israel yang tadinya bangga sebagai umat pilihan, namun kemudian berpaling kepada bangsa lain dan menjadikannya sebagai bangsa yang dicangkokkan. Nah, Rasul Paulus menjelaskan hal ini dalam istilah tunas yang dicangkokkan. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, dalam Roma 11 ayat 17. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan sesungguhnya tidak hanya berdimensi ilahi, sebab dalam pengalaman nyata dan dalam hubungan sosial dan individual pun kesetiaan adalah kunci utama dalam membangun relasi, dan itu dibangun di atas trust. Nilai diri setiap orang terletak pada trust dan integritas yang dimilikinya. Namun, bagaimanapun kita dihadapkan pada realitas yang sedang mengalami distrust di tengah-tengah dunia saat ini, yang setiap waktu dan kesempatan dipenuhi oleh berbagai kepentingan diri, egoisme, spekulasi, dan berbagai kepalsuan. Saudara terkasih, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan betapa pentingnya membangun ketaatan dan kesetiaan. Dan bila kita ingin memilikinya, awalilah dari hal-hal kecil, dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Awalilah dari rumah. Tuhan Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Kiranya kita diteguhkan untuk terus membangun relasi dan kesetiaan kita kepada Tuhan, yakni Tuhan kita yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh sejenak disapa oleh firman-Mu. Tuntun dan teguhkanlah kami untuk boleh tetap hidup dan berlaku setia kepada Tuhan. Ketika berbagai tantangan bahkan godaan dunia menghampiri kami, dihadapkan kepada kami, biarlah kami akan terus setia taat kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang akan mengawali seluruh aktivitas dan tanggung jawab dalam kehidupan masing-masing. Biarlah belajar dari ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, kami pun akan taat dan setia untuk melakukan seluruh tanggung jawab dan peran kami. Teguhkan mereka yang bergumul dengan berbagai keadaan, yang dalam kedukaan Engkau teguhkan. Mereka yang bersuka cita oleh berkat-berkat-Mu, Engkau semakin dekatkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, 17 Agustus sudah semakin dekat dan itu adalah perayaan kemerdekaan kita, dan kita sebagai gereja, sebagai bagian integral bangsa ini turut merayakannya dalam sukacita. Oleh karenanya kita mengajak saudara untuk ambil bagian dalam perayaan ini
lewat beberapa rangkaian acara seperti Family Fun Wall, upacara dan ibadah syukur HUT RI ke-81, ada juga Fun Games, ada door prize di dalamnya. Mari semarakan 17 Agustus ini dengan sukacita, semangat kemerdekaan Republik Indonesia merdeka.